tapi ini sifatnya karena ini materi Pak Joko ini bagus sekali, bukan sama dengan yang lain, Ninda. Jadi ini tidak bersifat private saja. Takutnya bersifat pribadi mau Enggak, keluar. jadi gini Pak Joko, Ya. setelah satu program yang sudah 160 lebih episode International Share Series itu, kami membuat satu program atau varian baru yang kita sebut dengan 1 jam bersama seorang special guest gitu, atau kalau Inggrisnya 1 hour with the special guest. Jadi dalam hal ini kalau dulu Bapak cuma waktu 25 menit, 30 menit udah nggak habis. Ini 1 jam untuk satu special guestnya saja. Dan ini direcord sehingga bisa di-share kepada siapapun. Dan saya sudah beritahu juga kawan kita dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura, dan lain-lain, mungkin kalau ada yang mau join nanti oke. Tapi yang pertama sekali saya beritahu adalah librarian dari University Selangor yang dulu pernah bersama Bapak, dan dia sangat interesting. Oke, hari ini kita mau mendengarkan apa itu literasi Indonesia di era digital, di era modern. Namun sebelum Bapak masuk ke situ, kita ingin Bapak memberi sedikit who's who Pak Joko. Jadi Pak Joko ini sebenarnya lahirnya kapan, di mana, sekolahnya dulu SD-nya kampung mana, segala macam, sampai Bapak kuliahnya, dan kemudian kenapa kok interesting to library science. Nah, setelah itu baru Bapak memasuki materinya. Mangga. Oke, terima kasih Prof. Reza. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Ya. Saya Joko Santoso, sekarang Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional. Jadi saya lahir ada di satu kampung, itu kampung saya, desa saya sangat indah, namanya Sarangan. Sarangan itu di Kabupaten. Yang ada telaga itu ya? Persis. Nah, ada lagunya pun itu juga. Keren. Kan saya pernah ke situ Sarangan. waktu mahasiswa, Telaga Sarangan. Pasti itu terkenang-kenang terus itu. Jadi saya di Sarangan lahir, Kabupaten Magetan, 13 Juni 67 saya. Tolong Kang Indah dicatat, nanti kita mau kirim keripik singkong. Masih ulang tahun saya. Nah itu, Iya. saya sekolah dasar ada di sana, kemudian SMP tidak ada di SMP di Sarangan itu. Saya dulu harus berjalan kaki kurang lebih sekitar lebih dari 5 kilo ya. Wow. Itu ke Kecamatan Pelausan itu di bawah gunung, karena kalau Sarangan di lereng gunung. Nah, saya jalan ya, turun ke bawah itu kurang lebih dari 5 kilo ya, itu ke Pelausan. Jadi pulang pergi 10 kilo dong? 10 kilo, bisa lebih kalau ini, karena saya kira lebih dari 5 kilo itu ya. Wah, nah, jadi manfaatnya sekarang Pak Joko ini tough gitu ya. Nah, itu karena memang itulah pada waktu itu, karena tidak ada SMP terdekat hanya di kecamatan, dan angkutan umum jarang sekali. Kalaupun mungkin cuaca lagi terik, kita lah naik angkutan umum bersama kawan-kawan. Kalau tidak, bersama kawan-kawan kita jalan kaki. Nah, saya kemudian SMA itu ke kabupaten di Magetan ya, ada SMA negeri di sana. Nah, saya numpang di tante saya di sana. Nah, karena SMA-nya pun juga jauh dari Sarangan. Nah, itu lepas SMA, kalau Sarangan ini kebetulan Prof, posisinya itu sekalipun Jawa Timur, tetapi dia perbatasan dengan Jawa Tengah. Iya, benar. Karena dulu saya waktu kuliah di Jogja, pertama kali pergi rekreasi ke situ, dan pertama kali saya naik kuda dan difoto di atas kuda. Betul. Nah, itulah di sana pemandangannya naik kuda, naik perahu, menjelajah hutan gitu kan. Sangat menyenangkan gitu kan. Kemudian ke kebun dan seterusnya itu. Nah, memang ini provinsi dipisahkan oleh Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu itu cukup tinggi, tidak aktif ya. Nah, kalau orientasi saya pendidikan ke Jawa Tengah, karena itu memang perbatasan. Lebih jauh saya ke Surabaya dibandingkan ke Solo, Surakarta ya, Jawa Tengah. Nah, untuk itulah saya S1-nya di Surakarta di 11 Maret ya. Di 11 Maret. Ya. Memang langsung mengambil
mengambil library science atau macam Bukan, mana? saya ambil komunikasi. Pada saat itu Oh, komunikasi di bawah FISIP, saya sangat tertarik pada dunia jurnalistik sebenarnya. wow. Nah, saya belum selesai kuliah pun saya sudah kerja di ada koran lokal namanya Suara Merdeka, kemudian Ya, Suara Merdeka itu adalah korannya Jawa Tengah waktu itu. Jawa Tengah. Nah, saya sempat jadi reporter daerah untuk daerah Grobogan, Purwodadi Ya. Grobogan. Sampai Ya. saya selesai di situ. Kalau gitu Bapak macam Renal Kasali tuh sebelum dia dia wartawan juga dulu. Wartawan itu. Ya. Sempat juga Ya. gabung dengan Suara Bengawan sebentar ya. Tetapi saya Oh. juga korespondensi dengan sejumlah Saya dulu majalah. Pak Gogo, saya dulu di Jogja Pos, tapi Ya. sebelumnya namanya Masa Kini. Oh ya ada. Itu di bawah Ya. Muhammadiyah kalau nggak salah itu. Ya, kemudian Nah. diambil oleh grup Sutrisno Bachir. Jadi Aha, waktu saya baru semester 3, saya sudah sebelah meja dengan MH Ainun Najib. Luar biasa. Beliau des budaya, saya des ekonomi waktu itu. Wow, nah jadi saya mantan wartawan juga, tapi wartawan yang sifatnya ketika mahasiswa. Tapi terakhir saya masih punya press card itu ketika ini Pak, konferensi maritim sedunia di Manado yang Pak SBY buka itu. Itu saya bisa masuk dan sempat pergi ke di Manado tempat orang nyelam itu. Di Bunaken. Bunaken. Nah, itu saya baru tahu kalau di Bunaken ada pisang goreng makanya pakai sambal. Pakai sambal. Nah, itu. Oke, selanjutnya. Nah, itu saya dari di situ saya wartawan di UNS. komunikasi. Nah, saya selesai tahun 91 ya. Nah, saya coba melamar pegawai negeri itu kali pertama ke Perpustakaan Nasional, itu pun yang membawa lamaran istri saya. Jadi saya tidak. Itu yang di Jalan Keramat. Salimbaraya, masih Salimbaraya waktu itu. Salimbaraya. Kebetulan istri saya sedang cari kerja juga di Jakarta, dia iseng-iseng saja coba memasukkanlah ijazah saya untuk melamar di situ. Nggak taunya saya dipanggil untuk tes. Itu tahun 92 akhir ya. Nah, kalau itu waktu itu dekat kita sebenarnya Pak, karena saya tahun 92 itu saya direktur bisnis dan marketing LP3I Pusat di Keramat Raya itu. Oh iya. Saya persis 93 Bro. 93 saya masuk Maret 93 lah. Saya masuk di Perpustakaan Nasional. Waktu Bapak di situ saya sering ke situ tapi menghadiri mantenan orang Pak di bawah. Oh iya, auditoriumnya memang disewakan. Iya, betul. Auditorium di Perpusnas di Salimba itu disewakan, termasuk memang untuk pengantinan memang. Iya, itulah ramai sekali di situ. Nah, dari situ Prof, singkatnya saya kerja, saya dapat beasiswa di Universitas Indonesia. Itu untuk S2 ilmu perpustakaan gitu kan. Waktu itu kampus kita yang punya library science baru UI dan apa ya? Ya nggak banyak, tetapi UI memang leadernya ya. Jadi leading sekali dia dalam UIN belakangan ya Pak ya? Belakangan. Jadi memang cikal bakalnya itu yang pertama UI ya. Karena UI memang jauh lebih awal dan dia di bawah Fakultas Ilmu Budaya ya. Nah, terus kemudian juga dosennya macam-macam, termasuk juga dari Fasilkom dan seterusnya. Nah, yang Bapak paling ingat dosen Bapak, baik di UNS maupun di UI? Di UNS itu saya punya dosen dan juga pembimbing saya ingat karena dia adalah rocker ya. Singer ya, rocker ya. Namanya Pak Suparnadi, almarhum. Dia rocker apa? Dulu pada waktu masa tahun 70-an, itu kan ada musik rock and roll ya. Nah, beliau ini punya pentolan dari grup band namanya Trencem. Trencem itu singkatan dari Teruna Cemerlang. Itu grup band rock dari Surakarta yang sangat terkenal pada masa itu Berarti beliau ini sama dengan Pak Jokowi lah, dengan metal gitu kan. Tapi mungkin juga itu mempengaruhi saya pada waktu S1 pun saya juga suka main band. Juga ya. Jadi kalau gitu Bapak boleh bergabung dengan bandnya kabinet Pak Jokowi itu. Itu dengan Pak Basuki yang PU itu kan dia main gitar bisa juga itu.
Ibu Sri Mulyani. Namanya aja unik itu, apa Yoben gitu loh, Pak. Elek Yoben katanya. Elek Yoben. Ya, itu nama grup mereka, Pak. Saya juga kaget ya. Iya, Elek Elek Yoben Yoben. gitu ya. Band Elek maksudnya Yoben. band yang main Band musik, jadi music. Elek Yoben namanya. Keren. Oke, Nah, terus. itulah. Lanjut di situ saya karir ya. Nah, mulai dari saya dulu pegang di Perpustakaan Nasional itu otomasi. Otomasi itu implementasi TI di perpustakaan. Jadi saya masuk 93, saya tahun 2000 sudah menjadi kepala subbidang otomasi ya. Sebagai subbidang otomasi itu yang membawahi atau yang mengelola implementasi TI pada perpustakaan. Nah, itu terus kemudian saya dapat kesempatan beasiswa selesai tahun 2006 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dari sana saya lanjut lagi dapat kesempatan beasiswa untuk ambil S3. Ya, ambil S3 di Universitas Negeri Jakarta, ya, UNJ, ambil Waktu itu masih Pak Bejo rektornya atau sudah siapa? Prof. Bejo selain rektor dia pembimbing saya. Oh, saya kawan akrab. Kadang-kadang datang ke ruangnya tanpa appointment, langsung ngobrol aja di ruang. Iya. Saya beruntung karena Prof. Bejo bersedia untuk membimbing saya ya. Itu selesai saya tahun 2012. Ya. Tahun 2012 saya selesai, saya terus pada waktu itu kepala bidang kerjasama dan otomasi. Jadi nah, ini kan yang Bapak sampaikan ini kan recordednya, nanti bisa di-share kepada pegawai-pegawai baru di Perpustakaan Nasional kalau dia nggak sempat siapa Pak Joko, tahu orangnya tapi tak tahu rekam jejaknya, nanti gitu ini ya. bisa diberikan kepada mereka recorded nanti, Pak. Sehingga ada kesempatan saya naik lagi, saya di 2016 itu sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Hukum dan Perencanaan. Jadi 2017 Maret saya jadi Kepala Biro Hukum dan Perencanaan. Saya minjam ruangan Pak Joko di Perpustakaan Nasional waktu itu Pak Joko udah Kepala Biro. Kepala Biro saya di situ. Nah, itulah saya ada satu tugas untuk mengembangkan organisasi. Saya mengajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Di sana kemudian juga ada naskah akademik yang harus saya susun dan seterusnya. Dan alhamdulillah berhasil, perkembangan organisasi Perpusnas bisa diterima. Nah, ada penambahan struktur organisasi yang dulunya hanya sekitar 7 unit kerja eselon 2, kemudian dengan usulan dan naskah akademik yang boleh dibilang perjuangannya sangat panjang gitu ya. Itu sekarang sudah ada 17 unit kerja eselon 2 ya. Wow. Nah, kalau eselon 1-nya tetap memang karena memang ada arahan presiden untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, memang kemudian perpustakaan kita itu keren banget ya Pak, di salah satu lah yang terkeren mungkin di Asia Tenggara barangkali. Betul, karena juga dari sisi fisiknya ini ada 24 lantai termasuk tertinggi juga di dunia ya. Kemudian koleksinya termasuk juga besar ya, ada 6 Pak, nanti ketika Bapak menjelaskan, jangan lupa tadi waktu kami webinar dengan Empu Tantular, mereka saya beritahu acara kita siang ini langsung bertanya, Pak, kalau kita mau jadi anggota gimana? Nanti saya minta Pak Joko menyampaikan ketika dengan saya kalau nanti bisa didengar recordnya, saya bilang begitu. Jadi nanti Bapak sampaikan di akhir saja. Karena keanggotaannya bisa secara online. Nah, disitulah mulainya. Terus kemudian dampak dari perkembangan organisasi yang diterima itu juga membawa dampak ke saya. Karena ada perubahan. Nah, sekaranglah saya di 2020 itu menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Jadi perencanaan dan keuangan jadi satu biro. Bapak seleting Pak Wahyono apa namanya? Pak Yahyono. Pak Yahyono dia lebih awal ya. Oh, lebih awal. Senior saya. Dia adalah pustakawan utama. Oh iya. Pak Yahyono ini lebih berkarir di fungsional, kalau saya kan struktural. Struktural. Nah, seperti itu. Baik. Hari ini apa yang Pak Joko ingin memberi pencerahan supaya literasi kita tambah bagus, karena Mas Anies Baswedan juga selalu mempersoalkan soal literasi. Maaf Pak, ini contohnya aja sedang ribut sekarang urusan edaran Menteri Agama soal manajemen pengelolaan azan ya toh. Jadi ribut urusan satu kata aja karena beliau mencontohkan kalau setiap hari ada lonceng sana sini, suara ini itu suara.
akhirnya Vira hanya suara anjingnya doang yang dijadiin sasaran tembaknya. Saya bilang, Bu, ya lihat yang dikatakan secara utuh. Jadi tujuan pemerintah bukan ngelarang azan, tapi manajemen azan. Mana ada kata-katanya dilarang azan? Nggak ada. Tapi manajemen. Jadi ini urusan kelemahan literasi atau bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat literasi ini sesuatu yang sifatnya vokasional ya. Karena sifatnya vokasional, sebenarnya literasi ini harus ya dikuatkan kemampuannya gitu kan. Karena kalau kita lihat definisinya, literasi itu adalah kemampuan membaca, menulis, kemudian memahami, kemudian juga bisa mengeksplorasi pengetahuan lebih jauh dan menggunakan pengetahuan yang dia pahami itu untuk membuat berbagai macam produk, barang dan jasa. Pak Joko ingin menggunakan presentation? Boleh kalau silakan Kang Indah diberikan Pak Joko sebagai co-host, mestinya memang begitu. Karena recorder ini akan sangat berguna. Enggak, maksudnya sebagai co-host. Saya beri sebagai share screen, saya dikasih green share screen. Oke, saya akan offer Bapak sebagai co-host just now, right? Ya, itu dia, Pak. Oke, thank you. Ya. Nah, ini akan kita berikan ke semua Pak. Betul. Silakan. Saya sudah siapkan satu presentasi khusus untuk Prof. Reza dan teman-teman semua. Saya akan berbagi cerita terkait dengan penguatan literasi pada era disrupsi. Mengapa era disrupsi? Karena ini satu hal yang sangat penting, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat makna disrupsi ini, akhir-akhir ini kian populer ya, seiring dengan adanya upaya adaptasi masyarakat terhadap situasi pandemi. Ya, benar-benar situasi pandemi ketika ada pembatasan gerak ya, masyarakat mungkin menggunakan transportasi, menggunakan fasilitas umum termasuk sekolah, termasuk kuliah, ke kantor dan seterusnya untuk mencegah pandemi ini benar-benar melahirkan satu disrupsi. Nah, kalau kita lihat disrupsi sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal yang tercerabut dari akarnya. Nah, fenomena disrupsi atau disruption merupakan situasi pergerakan sesuatu hal yang tidak lagi linier. Ya. Nah, kalau kita lihat era disrupsi ini memiliki beberapa ciri yang dapat dijelaskan. Biasanya disebut atau disingkat menjadi VUCA. Nah, V ini adalah volatility. Nah, itu perubahan yang masif, cepat dengan pola yang sulit ditebak. U dari uncertainty, ya, ini perubahan yang cepat yang menyebabkan ketidakpastian. Kemudian C ini dari complexity, itu terjadinya kompleksitas hubungan antara faktor penyebab perubahan, dan E yaitu ambiguity, itu adalah kekurangjelasan arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas. Kita nggak tahu arahnya kemana. Nah, tetapi memang disrupsi ini selain pandemi semula juga dipicu oleh perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Nah, pada era ini teknologi informasi telah menjadi basis atau dasar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perpustakaan dan literasi di Indonesia, sehingga terjadilah kemudian juga disrupsi literasi. Nah, yang nyata dampaknya disrupsi ini adalah dengan munculnya hoax atau informasi-informasi palsu ya. Nah, kadang-kadang hoax itu tidak tumbuh secara alamiah, kadang-kadang menjadi bagian yang diskenariokan, gitu kan? Nah, kembali kepada soal literasi, literasi adalah sifatnya hal yang vokasional, gitu kan? Kalau kita bicara soal vokasional, berarti di dalam penguatan literasi masyarakat harus ada skenario juga tentang bagaimana memperkuat literasi, bagaimana masyarakat itu dilatih kemampuannya, kemudian ada sesuatu yang sifatnya dikondisikan, gitu kan? Nah, bagaimana ekosistem yang mengkondisikan masyarakat itu kuat literasinya? Ada satu survei, Prof, yang menarik menurut saya. Menariknya tapi sebenarnya juga agak menyedihkan gitu ya. Nah, pada riset yang dilakukan oleh PISA itu adalah program Institute Student Assessment. Ini biasanya pada anak siswa usia 15 tahun. Nah, dia ada satu tes, nah termasuk tesnya adalah dalam 3 variabel. Nah, variabel pertama adalah literasi sains, yang kedua adalah literasi matematika atau literasi numerasi, dan yang ketiga adalah literasi membaca. Dan ternyata secara acak pada saat satu riset, ya kan,
nampaknya kita literasi membacanya pun juga masih kurang. Nah, sedang kalau literasi membaca kita tinggi, otomatis juga bisa mendongkrak literasi sains dan matematik itu, gitu kan. Ada satu temuan yang menarik di dalam riset, ketika disodorkan untuk membaca sebuah teks yang sama, ya kan, dan teksnya itu menggunakan bahasa Indonesia dengan kondisi Indonesia, rata-rata pengetahuan pemahaman orang Indonesia itu sama dengan yang S1 ini ya, sama dengan SMA di Italia. Nah, ini yang juga menyedihkan itu ya. Nah, ini yang sebenarnya kurang. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, jadi disrupsi pada dunia perpustakaan dan literasi ini memiliki juru utama, yaitu pemanfaatan teknologi digital yang tidak mau dan tidak bisa kita hindarkan di dalam proses transformasi pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan tidak hanya sekedar itu bukunya baca saja sana, oh tidak. Sekarang harus kita transformasikan melalui berbagai macam information repackaging. Jadi ada kemas ulang. Kalau sekarang anak muda lebih menggandrungi podcast misalnya atau YouTube misalnya, nah itulah cara kita mentransformasikan. Nah, distribusi pengetahuan juga demikian. Distribusi pengetahuan tidak cukup hanya orang datang ke perpustakaan. Sekarang ada namanya radio streaming, ada TV streaming. Nah, itu semua juga cara mendistribusikan pengetahuan. Nah, termasuk juga pewarisan pengetahuan. Dulu orang tua kita, kakek nenek kita mewariskan pengetahuan dengan cara menceritakan, dengan cara mendongeng. Karena di sana ada pewarisan juga nilai-nilai yang penting. Ya. Nah, sekarang dengan teknologi yang sangat modern, apakah Bapak Ibu kita memiliki waktu untuk anaknya untuk mendongeng? Dari riset yang dilakukan oleh teman-teman perguruan tinggi di UGM mengatakan kebanyakan orang tua kita sudah merasa tidak punya cukup waktu untuk mendongeng kepada anaknya karena mereka sudah capek, sudah lelah habis kerja dan seterusnya. Nah, namun dari banyak pendekatan yang dilakukan oleh berbagai negara, ternyata dongeng sebagaimana Swedia dan juga di Finlandia itu masih menjadi satu tradisi yang terus dianjurkan oleh pemerintah. Mengapa? Karena di sana tidak hanya soal pewarisan pengetahuan, tetapi juga pewarisan nilai-nilai, nah atau karakter. Nah, ini yang juga dibangun. Nah, itulah kemudian juga teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa dengan adanya peningkatan kompetensi masyarakat berbasis pengetahuan yang terkait dengan literasi ini secara berkelanjutan, mau tidak mau harus kita lakukan. Nah, dengan apa? Dengan dukungan teknologi digital ini. Itu Prof, membuka diskusi kita. Nah, ini saya mencontohkan tentang boleh langsung didalami sedikit. Boleh. Tadi Bapak menyampaikan satu kata menarik sekali bahwa masyarakat kita supaya well literasi itu perlu dikondisikan. Nah, mungkin bisa dieksplor sedikit bagaimana supaya pengkondisian ini benar-benar membuat mereka tertarik di tengah tarik menarik yang lain juga yang membuat waktu habis gitu, Pak. Ya, betul. Jadi mengapa dikondisikan? Contoh yang nyata misalnya, kalau kita lihat di dalam data Via Social, ya, Via Social itu dia merilis data tahunan terkait dengan tren teknologi digital di setiap negara. Di Indonesia, jumlah kepemilikan smartphone itu 3 kali lipat lebih dari jumlah penduduk. Iya. 3 kali lipat lebih dari jumlah penduduk. Nah, kemudian juga orang Indonesia mengakses internetnya sehari lebih dari 3,5 jam. Yes. Kemudian kalau kita lihat sayangnya penggunaan smartphone, penggunaan akses internet ini untuk hal-hal yang sifatnya sosial media atau hiburan. Sedikit sekali angkanya hanya sekitar 10% yang memang produk terkait dengan pengetahuan. Nah, soal pengkondisian ini saya kira tidak lepas dari soal itu. Jadi bagaimana kita bisa memperbanyak produk-produk pengetahuan melalui berbagai macam channel. Sekali lagi, memperbanyak produk-produk pengetahuan melalui berbagai channel. Saya maaf Pak, karena Bapak menyebut channel, saya agak mendiskusikan. Misalnya kita lihat Gita Wirjawan membuat podcast, itu saya lihat kontennya sangat menarik. Itu Gita Wirjawan mantan Menteri Perdagangan, Helmi Yahya juga kan gitu. Kemudian Dahlan Iskan juga, kayak gitu. Mungkin di swing itu ya. Renat Kasali juga dan seterusnya. Itu kita butuh lebih banyak lagi orang seperti Gita Wirjawan. Dan ini yang kita buat ini Pak, ASEAN Lecturer Community juga. Nah, betul. Nah, ini Prof, makanya dari awal saya sangat setuju dengan Prof Reza karena
inilah yang sebenarnya kita harus perbanyak. Jadi perbanyaklah konten-konten Jadi pengetahuan. mengkondisikan yang Pak Joko maksud tadi, bagaimana kalau boleh diulang sedikit sehingga mereka paham bahwa penggunaan waktu maupun Berdaya, paket ya. semua sumber daya itu mestinya kan karena banyak platform untuk mempelajari banyak hal untuk menaikkan quality of life, mestinya kan mereka gunakanlah yang terbuka ke seluruh dunia, bukan lalai dengan hal-hal yang nggak penting. Bagaimana tuh? Ya, saya tertarik misalnya dengan yang dilakukan oleh Vicky Nagy misalnya, Nagy yang dia menggunakan bahasa macam-macam apa itu, dia mungkin menguasai banyak bahasa, termasuk juga bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Latin dan seterusnya gitu ya. Yang menarik itu dia belajar menggunakan YouTube kebanyakan gitu. Artinya sebenarnya YouTube tidak masalah, tetapi tergantung perspektif dan cara kita memaknai itu menjadi satu pengkondisian bahwa konten-konten yang tersedia di YouTube secara gratis itu jika kita bisa menyeleksi secara baik, kita bisa jadikan sumber belajar. Tetapi juga harus ada upaya filtering gitu kan. Misalnya begini, Prof. Yang paling nyata ketika situasi pandemi, ya kan? Nah, kemudian pembelajaran secara daring di rumah, oke. Kemudian ada instruksi untuk belajar merdeka. Oke. Nah, yang masalah adalah soal konten pembelajaran gitu kan. Tidak banyak konten pembelajaran. Dari riset yang sempat saya lakukan dan sempat juga saya tulis bahwa konten-konten kita masih sangat terbatas. Konten-konten kita sangat terbatas. Dari sisi peningkatan pembacaan secara online memang ada kenaikan. Kenaikannya hampir 41%. Tetapi dari sisi pertumbuhan konten untuk dibaca atau dipelajari hanya naiknya 10%. Ya kan? Nah, ini yang juga tidak sebanding. Kemudian memang kemarin sempat saya cross check dengan misalnya laporan IKP. Laporan IKP mengatakan bahwa pada masa pandemi ketika ada imbuan belajar secara daring ternyata pembelian buku juga tidak terlalu banyak terdongkrak gitu loh. Nah, pembelian buku maksudnya buku-buku komersial. Tetapi memang ada prospek untuk peningkatan atau pertumbuhan untuk digital publishing. Jadi penerbitan secara digital memang ada potensi besar untuk naik gitu kan. Nah itu karena bagaimanapun terkait dengan pembelajaran secara merdeka, pembelajaran secara daring, yang mutlak dibutuhkan adalah sumber belajar yang bisa diakses secara online. Sama halnya dengan soal kampus merdeka. Kampus tidak akan merdeka ketika tidak tersedia sumber-sumber pengetahuan yang berlimpah, yang mereka bebas untuk memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu satu persoalan. Yang kedua, di dalam persoalan itu adalah soal filtering. Nah, tidak ada satupun, saya kira termasuk juga lembaga pemerintah, yang menyediakan filtering terhadap konten-konten yang tersedia secara online itu. Ya, karena mungkin sementara dipandang sumbernya masih terbatas, mengapa masih difilter juga, mungkin begitu. Tetapi atau cepat atau lambat hari itu harus dilakukan. Terlebih dengan beberapa kasus yang kita temukan belakangan ini, misalnya ujaran-ujaran kebencian, bahkan ujaran kebencian sudah masuk di dalam kasus-kasus kriminal dan seterusnya yang diadili dan seterusnya. Nah itu. Nah ini juga sesuatu persoalan yang harusnya juga segera juga dilakukan oleh pemerintah sehingga ada proses filtering. Tetapi perpustakaanlah juga termasuk lembaga terdepan yang menyuarakan soal filtering ini. Mengapa? Karena di perpustakaan harus bisa dipastikan, harus bisa dijamin bahwa konten-konten pengetahuan yang dilayankan oleh perpustakaan sudah mengalami proses itu. Pertama, ada proses untuk pengorganisasian pengetahuan, ada proses validasi, ya, ada proses untuk menentukan retrieval system, untuk ada proses untuk membuat semacam ringkasan-ringkasan dan seterusnya, termasuk pengemasan-pengemasan itu. Sehingga dengan demikian, campur tangan pustakawan memastikan bahwa sumber-sumber pengetahuan yang dilayankan kepada masyarakat ini, sumber-sumber pengetahuan yang bisa ditelusur jejaknya, termasuk validitasnya, otoritasnya, termasuk juga kredibilitasnya. Nah itu, Pak. Baik. Silah, Pak. Lanjut, Pak. Oke, nah inilah yang kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat disrupsi ini pun, disrupsi teknologi digital pun sudah merambah ke dunia literasi dan juga di perpustakaan. Nah kita lihat bahwa disrupsi teknologi digital ini
memungkinkan terjadinya inovasi dan juga perubahan secara fundamental terhadap hadirnya teknologi digital yang mengubah sistem kehidupan kita secara global. Ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita nggak lepas dari smartphone. Bahkan mungkin prop smartphone-nya ketinggalan di mana, dicari, kita bingung gitu kan. Seolah kita kehilangan sesuatu. Nah ini ya. Belum lagi kita mengakses berita dan seterusnya yang semuanya adalah teknologi digital. Nah, perkembangan teknologi digital juga dapat memiliki dampak yang negatif. Tadi saya sudah cerita soal hoax masuk itu, dan termasuk juga kemungkinan teknologi ini, misalnya penggunaan teknologi robotik, mengokupasi pekerjaan-pekerjaan manusia yang selama ini barangkali tidak terlalu kuat sehingga bisa digantikan oleh teknologi robotik ini, termasuk juga kemungkinan profesi pekerjaan seorang pustakawan. Nah, ini saya memberikan contoh, misalnya ada di University of Technology Sydney di Australia, dia menggunakan teknologi robotik untuk mengelola ratusan ribu buku koleksi perpustakaan yang tersusun rapi di ruang penyimpanan bawah tanah. Jadi dia punya tempat simpanan koleksi itu di kedalaman 20 meter, totalnya 13.000 meter persegi, ada 450.000 lebih buku, di 12.000 rak yang berbentuk kotak baja. Ini gambarnya di kanan ini. Nah, ruang penyimpanan buku perpustakaan itu bernama Library Retrieval System yang dilengkapi dengan 6 robot derek atau robotic crane. Nah, ini fungsinya mahasiswa cukup mengetik pada layar komputer untuk memesan buku, robot akan bergerak membaca pesan tersebut dan mencocokkan dengan label yang tertera dalam bukunya, kemudian mengambil buku sesuai dengan pesanan itu, kemudian akan disending, dikirimkan kepada pustakawan, dan pustakawan itu membawa kepada mahasiswanya, seperti itu teknologinya. Jadi perpustakaan yang mungkin tidak memiliki banyak ruangan, sekarang bisa menggunakan teknologi seperti ini untuk bisa menyimpan pengetahuan-pengetahuan yang pentingnya, dan ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Pak Joko, kalau perpustakaan yang viral disusun begitu hebohnya seperti di Seoul itu gimana itu, Pak? Ada kemarin saya lihat juga di Seoul, ada juga di Beijing. Jadi itu juga menurut saya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya di Seoul atau di Beijing itu semacam cara juga kita misalnya semacam dalam mall lah itu, Pak. Semacam attraction gitu ya. Jadi semacam cara menarik minat agar orang datang, gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Di Perpusnas pun kita juga punya semacam story building sampai 24 lantai, dan kita punya semacam jajaran rak di lobby sampai menjulang ke langit-langit, kita juga punya. Sekali lagi itu cara kita untuk melakukan semacam menarik masyarakat atau people untuk datang ke perpustakaan. Jadi nggak ada masalah, banyak cara. Tetapi juga saya hanya menggambarkan bahwa disrupsi teknologi digital itu juga dipakai untuk perpustakaan di dalam menyimpan pengetahuan, seperti itu. Nah, saya akan gambarkan lebih kaya lagi, misalnya di Singapura, di perpustakaan umum Tampines, dia menggunakan 2 self-reading robot. Nah, self-reading robot ini fungsinya menarik, dia melakukan inventory, jadi mencacah atau menghitung koleksi, tetapi juga mengembalikan koleksi sesuai dengan shelving yang benar. Kan shelving di perpustakaan biasanya diurutkan sesuai dengan kelasnya. Nah, kelas itu 0 sampai 900, kemudian juga diurutkan atas sesuai dengan nama pengarang dan seterusnya. Nah, itu ada urutan-urutannya sehingga mudah ditemukan kembali. Nah, itu sudah bisa dilakukan oleh robot. Kalau pada masa yang lalu, itu dilakukan oleh para pustakawan. Nah, sekarang sudah ada self-reading robot yang kalau dulu itu namanya orang perpustakaan kadang-kadang melakukan stok opnam untuk menata kembali secara besar-besaran gitu ya, karena mungkin sudah sekian lama diacak-acak oleh user dan belum sempat dikembalikan, itu kadang-kadang sampai tutup 1 minggu dan seterusnya. Nah, sekarang menggunakan self-reading robot, ini tidak perlu tutup, dikerjakan di malam hari, dan 1 malam selesai. Nah, ini pun juga mencegah pandemi saya kira, karena juga mengurangi interaksi dengan user dan juga pustakawan yang lain. Nah, di Jepang selama pandemi COVID-19 juga dilakukan antisipasi. Ini saya contohkan di Futa Kotamagawa di Jepang. Ini perpustakaan menggunakan robot untuk melayani pemustaka. Jadi dia bisa berinteraksi, bisa ngobrol dengan masyarakat yang datang atau pengguna gitu ya di ruang khusus. Nah, pustakawan itu menggunakan ini sebagai antarmukanya, sebagai interface-nya gitu. Jadi sebenarnya ngobrolnya dengan pustakawan juga, tapi di balik dinding yang sana itu.
Jadi dia nggak perlu bersentuhan langsung. Nah itu antar mukanya. Tadi robot ini nampak kan? Itu langsung ada nampak mukanya di situ. Nah dia langsung bisa ngobrol dan merekomendasikan buku-buku kepada pemustaka atau kepada user secara cepat. Nah, seperti itu. Nah ada juga yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg dengan istrinya, Priscilla Chen, ya. Ia menyediakan $45 miliar untuk teknologi Meta. Nah, mungkin Prof juga kemarin sudah dengar ada Metaverse, tapi di sini sekarang Facebook tuh udah dipanggil Meta sekarang. Nah, Meta. Nah, ini ada teknologi Meta yang khusus didedikasikan terkait dengan penguatan literasi ini, yaitu memudahkan para ilmuwan di dalam mencari, membaca, dan menyatukan lebih dari 26 juta makalah penelitian sains, ya. Nah, ini dengan startup mesin pencarinya menggunakan AI. AI itu artificial intelligence, ya. Artificial intelligence yang menggunakan machine learning yang memudahkan di dalam pencarian lebih dari 26 juta makalah ini. Tetapi juga misalnya saya lihat misalnya di Stuttgart di Jerman, di sana dia memilih pada suasana yang nyaman, ambient yang membuat orang betah gitu ya. Dengan cara ada tangga-tangga yang asimetris di situ, kemudian warna putih dan juga warna-warni cover buku dan seterusnya, itu memberikan suasana nyaman. Jadi ini pun juga upaya kita bagaimana tidak hanya menghadirkan secara ruang-ruang virtual, tetapi juga ruang-ruang fisikal. Jadi layanan atau penguatan literasi tidak hanya mengandalkan virtual, tadi saya bicara yang terkait dengan online dan seterusnya, tapi juga secara fisik pun orang masih didorong untuk bisa menggunakan perpustakaan itu, tetapi tidak sekedar membaca. Sekali lagi, tidak sekedar membaca, melainkan menjadikan ruang sebagai perpustakaan sebagai ruang terbuka untuk bisa berbagi pengalaman, untuk bisa belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan dan kecakapan. Nah, disitulah ada konsep co-working space. Jadi di perpustakaan juga di Indonesia, kita punya program prioritas nasional namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, termasuk juga di luar juga begitu, itu benar-benar menjadikan perpustakaan itu sebagai semacam co-working space gitu. Jadi orang bisa bekerja di perpustakaan, menggunakan peralatan-peralatan yang tersedia di sana, sambungan internet secara gratis, listrik secara gratis, komputer, printer, mesin pemindai atau scanner, dan termasuk buku-buku di sana untuk bisa bekerja dengan nyaman. Nah, itu juga Prof yang kita dorong untuk memperkuat literasi masyarakat ini. Nah, secara khusus saya memberikan gambaran terkait dengan kebijakan presiden kita, gitu ya. Mau tidak mau mesti kita ngomong juga kebijakan Pak Jokowi ini kan? Iya, mesti. Kenapa? Karena saya bicara bahwa soal transformasi. Apa ini akan ada perpustakaan heboh juga di Nusantara? Ya, jadi terkait dengan IKN, Ibu Kota Negara, jadi perpustakaan di sana tetap ada. Nah, itu kemarin kita sudah diskusi dengan Bappenas dan lain-lain, itu ada di zona budaya. Jadi zona budaya itu di sana akan ada juga perpustakaan, museum, dan galeri. Nah, tapi lebih ke arah pada showcase tentang. Kalau saya membayangkan Pak Joko sambil membaca dengan kaca transparan kita bisa melihat pohon, hutan, dan sebagainya. Menarik sekali itu. Menarik sekali itu. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas pada itu. Nah, oke. Nah, Presiden itu di dalam arahannya kemarin, pada waktu Presiden selalu punya satu agenda terkait dengan tahun anggaran baru dan tahun anggaran baru 2022, dia pun juga memberikan pesan terkait dengan pengendalian COVID-19 ini. Ada beberapa pesan, ada 6 pesan penting, yaitu pertama terkait dengan melanjutkan pengendalian COVID tentu. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial karena dampak COVID kan saya kira secara ekonomi juga sangat terasa sekali. Nah, kemudian juga ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Saya kira ini juga peran-peran perpustakaan pendidikan sangat penting di sini. Nah, kemudian juga keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Jadi kata kunci soal adaptasi teknologi ini saya kira juga satu kata kunci yang sangat penting. Nah, kelima dan seterusnya. Nah, tetapi ini juga pesan diteruskan lagi. Kita tahu bahwa tahun ini kita sebagai presidensi untuk G20, G20 kita presidensi. Nah, di dalam tidak ada satu negara ASEAN lain pun di situ kecuali Indonesia. Betul. Karena beberapa kepentingan kita dan maksudnya memang kita masuk ciri-ciri yang
dimungkinkan jadi anggota G20. Betul. Ya, GDP kita tinggi dan seterusnya ya. Dan, Iya. nah, di dalam opening ceremony pada waktu presidensi G20 itu, beliau juga mengatakan Indonesia akan fokus membahas 3 isu strategis. Nah, penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital. Nah, ini saya kira kata kunci penting, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi keberkelanjutan. Nah, ini juga dibuktikan, Prof, bahwa salah satu major project pengembangan wilayah tahun 2022 adalah transformasi digital. Yes. Jadi saya kira diskusi kita memiliki semacam legal standing yang kuatnya. Ketika Bapak menyebut literasi digital, ya, sedikit saya menyela. Saya ingat wawancara podcastnya Bang Akbar Faisal, ya, itu dengan CTO Samsung Indonesia. Itu jadi dia Chief Technology Officer. Jadi beliau ini alumni MIPA UI dalam ilmu teori murni gitulah. Jadi dia S2-nya juga S3 di situ, tapi perusahaan tadinya dia di Google kalau nggak salah saya, kemudian diambil Samsung. Jadi pertanyaannya adalah, apakah mungkin Indonesia di 2045 itu akan tertransformasi ke dalam digital apa yang sedang membahana sekarang? Ditanya oleh Faisal Akbar pada dia. Lalu dia menjawab begini, Faisal Akbar melihat banyaknya fenomena anak-anak muda yang tertarik pada teknologi, misalnya tiba-tiba ada yang menerbangkan pesawat dengan mesin mesin potong rumput atau apa segala macam lah. Jadi tapi kata kawan kita ini justru di situ kita perlu prihatin katanya. Terus kenapa? Sebab kita ini sebenarnya untuk sampai ke tingkatan kemampuan sebagai sebagai leaders dalam digital itu nggak tiba-tiba. Seperti orang naik tangga, dia ada sekian puluh anak tangga yang harus dilalui. Lalu dikatakan bahwa kita jangan sampai sibuk dengan hal-hal yang dilakukan secara kreatif, jangka pendek yang nggak mungkin dibuat menjadi sesuatu yang produksi massal. Iya, jadi itu kan cuman apalah 20 menit terbang dan jatuh gitu kan. Terus dia bilang ini gara-gara diantaranya sebabnya katanya kalau Korea dan Jepang mereka lebih 30 tahun itu mempersiapkan generasi baru mereka yang benar-benar concern secara literasi mempelajari basic teori yang eksak. Jadi saya jadi berpikir di sini kalau lulus MIPA itu paling katanya jadi ini Pak mentor bimbel kata ini yang agak repot. Jadi ini yang harus disadari. Jadi kalau ditanya oleh Bang Faisal, bisakah 2045 kita? Saya nggak bisa menjawab bisa kalau kita nggak memberi perhatian literasi kepada ilmu murni. Saya setuju, Prof. Justru saya setuju. Jadi sebenarnya betul sekali. Jadi sebenarnya ya landasan paling kuat sebenarnya adalah penguatan literasi. Mengapa? Kita tahu bahwa kalau di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya, Prof ya. Saya sudah mempelajari misalnya di Belanda, di Swedia, tadi saya cerita juga di Finlandia, mereka itu begitu ada bayi yang lahir, pemerintah mengirimkan paket kepada keluarga muda itu bacaan untuk bayinya dan juga orang tuanya. Misalnya parenting guide. Parenting guide penting gitu kan karena dia akan menjadi kunci kesuksesan bagi anaknya kelak gitu kan. Nah, di Belanda contohnya selain dikirimkan buku dan juga untuk anaknya dibaca, untuk dibacakan orang tuanya kepada anaknya, didongengkan atau dibacakan buku gitu ya. Ada juga paket untuk parenting guide. Kemudian juga dikirimkan kartu perpustakaan. Wow. Nah, kartu perpustakaan ini kemudian jadi kirimnya bukan pisang atau Indomie atau apa gitu. Kartu perpustakaan dan kartu perpustakaan ini bisa digunakan oleh anak itu sampai usia 18 tahun. Nah, kemudian sesudah itu dia bisa mendaftar jadi anggota perusahaan sendiri gitu kan. Nah, itu. Dan di Belanda misalnya itu di sekolah rutin dijadwalkan ada selalu kunjungan ke perpustakaan umum. Gitu Pak, kan? ini menarik betul. Sebelum Bapak lanjutkan, saya banyak vitamin L, Pak. Jadi kalau ada yang lewat depan di kepala saya nggak saya ada apa-apa. tapi saya lupa. Jadi gini. Jadi Bapak lihat
Ini luar biasa, baru saya dengar nih bahwa baru lahirnya udah dikirim kartu Sudah dikirim. perpustakaan. Ya. Itu kan berarti mereka benar-benar sudah inherent dengan literacy Persis. Dan pendekatannya culture. pendekatan sistemik Ya, dari negara. dan Negara harus itu. untuk melihat sebaliknya, kita datanglah ke rumah-rumah orang kita di Indonesia, itu di ruang tamu itu yang dipajang itu T-shirt atau apa, bukan buku Ya. gitu. Ya, Jadi betul, Bro. akibatnya Pak Joko, saya Betul, mohon Bro. Bapak sampaikan juga kalau mungkin Ya. ada tolong disuruh rubah sembako Ya. ini saya sudah campaign udah 5, 6, 7, 8 tahun lalu, tapi campaign sendiri di kelas-kelas saya aja. Saya bilang, kalian ini harus mengkampanyekan pool bako. Betul. Pool, jadi bukan kalau sem itu kan 9, Pak. Ya. Kalau pool bako ini saya tambah satu lagi 10. Betul. Jadi kalau menyebut 10 itu sep itu kan nggak enak. Jadi pool itu 10. Ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu belanja ke mall apa kemana-mana, dalam keranjang tiap bulan dimasukin 1 buku gitu kan, karena buku itu makanan pokok, tapi di kita makanan pokok cuma minyak goreng kan, beras dan gimana mengkampen itu supaya di rumah bukan majang-majang T-shirt atau apalagi tapi banyak buku. Betul, Bro. Jadi seperti itu. Sebagai family library ya, Pak. Family library. Jadi kan memang pendekatan Gemar Membaca itu harus melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Jadi 3 aspek ini disentuh. Tidak bisa hanya di satuan pendidikan dengan gerakan literasi sekolah, tidak bisa juga hanya di masyarakat dengan pembudayaan Gemar Membaca melalui promosi, tapi juga harus keluarga. Mengapa? Karena ya kita akan melahirkan generasi-generasi pembaca. Ya kan? Sama Pak, halnya sebentar, dengan yang Bapak sampaikan di Swedia, tadi Finlandia itu karena sudah diketahui, apakah kemudian ada pembicaraan di tingkat menteri atau apa, kenapa ini nggak ditiru misalnya, bagaimana Pak? Ya, jadi memang ya ada diskusi di situ, termasuk saya juga yang menyampaikan soal-soal demikian, tetapi memang di Indonesia itu problemnya antar kementerian atau lembaga ini ya masih kurang lah sinergitasnya gitu ya. Kadang-kadang ego sektoralnya masih nampak di sana. Begitu ya. Pak. Jangankan kartu perusahaan sembako yang benar-benar sudah aja masih nggak benar, malah disalahgunakan korupsi, Pak ya. Nah, itu loh. Jadi sebenarnya saya kira ya semua ikut terlibat. Nah, inilah sebenarnya pertanyaan Prof tadi soal dikondisikan. Dikondisikan itu mau tidak mau harus sistemik. Jadi Dinas Pendudukan tidak hanya mencatat bayi yang baru lahir atau orang tua yang baru memiliki bayi, tapi juga memberikan paket-paket buku tadi. Nah, buku mungkin juga dipilihkan oleh Perpustakaan Nasional gitu kan, yang lebih sesuai gitu kan, ya kan? Sehingga saya koma sedikit dipilihkan oleh Perpu. Jadi satu masa kira-kira 8 tahun yang lalu lebih kurangnya atau 9 tahun, saya di seberang rumah saya ada di komplek perumahan saya di Taman Narogong Indah di Bekasi ada rumah kosong belum dipakai oleh pemiliknya udah 1 tahun 2 tahun. Akhirnya saya sewa, Pak. Jadi saya sewa itu waktu itu gini, menjelang 17 Agustus saya nanya, ini saya berbuat apa ya dalam rangka kemerdekaan. Jadi saya sewa itu rumah, saya buat rumah baca masyarakat. Betul sekali, jadi Prof. Saya membawa manfaat kan? Ya, membeli buku setiap bulan dari gaji itu hampir 1-2 juta. Betul. Jadi di situ selain rumah baca, Pak, ada anak-anak di lingkungan tuh yang susah buat PR kalau ibunya nggak ngerti juga. Jadi ada volunteer yang membantunya. Tapi saya bukan mau cerita prestasi saya, tapi saya melihat ketika saya membuka rumah baca ini dan setiap 3-4 bulan sekali saya buat lomba-lomba gitu. Itu Pak baru setahun berjalan, yang punya rumahnya itu malah minta saya bayar sewa lebih mahal dari tahun yang lalu. Padahal dia tahu saya nggak mengambil apapun, 1 rupiah pun, malah saya tiap bulan. Nah, Bapak tahu ketika dia bilang begitu, saya bingung, bukunya udah ribuan, ini mau dibawa kemana ini? Itu Pak, saya langsung dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebidang tanah tidak jauh dari rumah saya, itu kemudian dengan nggak tahu membawa buku ini kemana, kemudian saya memindahkan atau membangun kayak dari pelepah bambu selama supaya dingin ya. Jadi bukunya dibawa ke sana semua. Nah, setelah dibawa ke sana, petugas yang dulu volunteer atau yang saya beri seadanya, ada yang sudah menikah, ada pergi kuliah, kemudian ditutup sementara, tapi nggak saya kunci, Pak.
Jadi satu hari datang orang kampung dekat tanah itu, dekat perpustakaan yang bilang, Pak, itu ada orang nyuri buku, katanya kan. Kemarin saya bilang dia bawa gerobak enggak? Enggak, dia bawa satu-satu. Oh kalau gitu biarin aja. Memang enggak saya kunci tujuan biar ada yang nyuri, saya bilang. Betul, betul. Jadi Yang penting maksud bawa saya manfaat. Iya, maksud saya cerita ini bahwa yang Bapak bilang tadi, kalau masyarakat pun mengambil peran dan keluarga juga peran, mungkin kita nggak terlalu harus menunggu pemerintah top down. Nah ini silakan Pak, lanjut. Betul. Jadi begitu Prof. Jadi memang benar bahwa tadi saya bicara yang dikondisikan itu sebenarnya ekosistem. Ya, jadi ini tanggung jawab semuanya. Jadi termasuk juga satuan pendidikan ya. Tapi partai politik nggak pernah menyuarakan soal ini Pak ya. Nah itulah. Nah misalnya di Finlandia ya, di Finlandia itu kalau kita lihat di sana ada satu kebijakan ya, kebijakan untuk membaca satu buku dalam sepekan. Ini satuan pendidikan ini. Bahkan ada target juga di negara seperti Australia, ya kan? Sebelum anak usia 10 tahun itu sudah menyelesaikan sejumlah berapa ratus judul buku untuk dibaca, ya. Nah seperti itu. Nah saya juga melihat misalnya di sisi yang lain, misalnya di Swedia, di sana siaran-siaran televisi memang juga digunakan untuk memperkuat literasi, termasuk film-film itu tidak disulih bahasakan, tetapi diterjemahkan ke dalam semacam running tag di bawahnya. Tujuannya tidak hanya mempelajari bahasa asing, tetapi juga membaca secara cepat terjemahan dari subtitle-nya. Nah, seperti itu. Belum lagi semacam festival atau perayaan-perayaan yang dibuat oleh mungkin penerbit, toko buku, atau komunitas, atau filantropi untuk memperkuat literasi. Misalnya di Amsterdam, di Belanda sana, ada pekan-pekan tertentu, ya. Selain penerbit-penerbit bisa berkumpul dan masyarakat bisa menukarkan buku lamanya dengan buku baru secara gratis, misalnya. Seperti itu. Nah, itu juga semua dilakukan. Maaf, saya jadi ingat dulu pernah ada kapal yang merapat di beberapa kawasan yang perpustakaan berjalan itu bagaimana fenomena sekarang Pak itu? Ya, jadi sebenarnya juga upaya perpustakaan nasional banyak. Jadi ada setiap Mei misalnya kita ada peringatan terkait dengan didirikannya perpustakaan nasional oleh pemerintah, dan juga ada banyak kegiatan untuk memperkuat dan memperkaya khasanah wawasan intelektual kita. Bahkan kita punya namanya bulan September itu Hari Kunjung Perpustakaan gitu ya. Bulan Gemar Membaca juga ada kita itu dalam upaya juga itu, ya, termasuk juga berbagai macam festival literasi. Nah, memang kalau di Indonesia, Prof, itu sekurang-kurangnya di dalam program literasi itu ada 3. Karena luasnya Indonesia ada 17.000 lebih pulau yang tersebar di Sabang sampai Merauke gitu, dari Niangga sampai Rote. Nah, itu memang ada problem yang tersisa terkait dengan literasi, yaitu soal kondisi geografis, yaitu persoalan konektivitas. Ya. Konektivitas terhadap pengetahuan tentu berbeda antara wilayah barat dan wilayah timur, dan konektivitas ini penting ya, terkait dengan konektivitas terhadap institusi pendidikan misalnya, konektivitas terhadap institusi seperti perpustakaan misalnya, termasuk konektivitas terkait dengan pengetahuan atau informasi menggunakan internet misalnya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, itu memang menyisakan persoalan. Nah, persoalan inilah yang oleh Perpustakaan Nasional dan juga oleh pemerintah, ya, termasuk juga seluruh perpustakaan daerah, diatasi, diupayakan gap-nya untuk diatasi dengan cara kami memberikan bantuan mobil perpustakaan keliling. Nah, mobil perpustakaan keliling ini multimedia sekarang. Nah, tidak hanya moda transportasi roda 4, tapi ada roda 2, karena wilayahnya juga ada yang nggak bisa dimasuk mobil gitu ya, ada roda 2. Nah, kemudian juga ada menggunakan kapal untuk wilayah-wilayah kepulauan dan seterusnya, ada menggunakan kapal. Nah, kapal ini berlayar singgah pada wilayah-wilayah terpencil yang tidak ada perpustakaannya. Dulu juga di sungai-sungai besar di Kalimantan ada juga perpustakaan menggunakan perahu, dan mereka menaruh bukunya pada titik-titik tertentu ya, semacam rumah baca gitu untuk bisa masyarakat membaca atau menggunakan perpustakaan di sana. Nah, terus juga menggunakan teknologi digital. Ya, jadi ada layanan perpustakaan digital yang bisa diakses secara online. Ada aplikasi iPusnas gitu ya. iPusnas itu aplikasi berbasis
smartphone, ada bisa menggunakan Android maupun iOS, dan ini sudah direplikasi oleh 256 kabupaten di Indonesia ya. Dari 514 kalau sudah 256 berarti sudah separuh dari kabupaten di seluruh Indonesia sudah menggunakan aplikasi iOS ini, kemudian direplikasi menggunakan menjadi yang lain. Jadi ada iJateng, iSukabumi, iSiak, iPekanbaru, macam-macam ya, ada Ambon, Maluku dan seterusnya seperti itu. Nah, itu juga di dalam persoalan konektivitas. Nah, persoalan kedua adalah persoalan soal konten. Kita tahu penduduk kita 270,20 juta jiwa nih menurut BPS nih kan. Namun kalau kita lihat standar UNESCO mestinya tersedia 2 kali lipat koleksi dari jumlah penduduk itu di perpustakaan. Jadi kalau 270,2 itu mestinya tersebar di seluruh perpustakaan umum di Indonesia sesuai dengan proporsi penduduknya adalah 2 kali lipat. Faktanya sampai hari ini masih kurang. Jadi buku ketersediaan bahan bacaan di masyarakat melalui perpustakaan umum itu baru sekitar 35%. Ya. Nah, problemnya bukan masalah kok tidak ada bukunya atau tidak bisa dibeli gitu kan. Memang kalau kita lihat angka penerbitan rata-rata di Indonesia masih kurang gitu ya. Masih kurang. Kalau angka-angka dari IKP misalnya setahun hanya sekitar 30.000 itu berapa yang kita bisa sebarkan itu. Nah, upayanya di dalam hal ini selain memang mendistribusikan, menyebarkan bahan bacaan, tetapi juga harus ada upaya untuk misalnya mendorong penulisan. Di para penulis lokal mungkin bisa menulis berbasiskan pada pengetahuan-pengetahuan lokal, mungkin sejarah lokal dan seterusnya. Nah, ini yang masih kurang. Jadi banyak kalau kita lihat sebarannya itu penerbit ada di Jakarta ya. Jadi kalau di daerah bahkan tidak ada penerbit karena juga tidak ada toko buku gitu kan. Jadi mereka menyandarkan hanya pada perpustakaan. Nah, selain penulisan, saya kira juga upaya yang dilakukan juga oleh negara-negara maju seperti di Jepang ya, itu adalah penyaduran atau penerjemahan. Saya kira juga penting terkait dengan karya-karya intelektual yang baru, riset-riset dalam sains yang terbaru, itu saya kira agar cepat kita bisa adopsi, harus ada upaya penerjemahan atau penyaduran. Kalau tidak, di dalam riset kami juga mungkin lab time-nya itu bisa 5-10 tahun. Jadi ada kemajuan di sana, baru masuk ke sini 5 tahun kemudian. Ya, karena tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menyadur atau menerjemahkan karya-karya penting seperti itu. Itu persoalan konten. Yang ketiga adalah persoalan human. Ya. Jadi persoalan individu, karena tentu kita lihat kondisi psikologis maupun kondisi fisiologis, setiap orang berbeda-beda. Nah, tentu ini membutuhkan layanan yang bersifat inklusif. Tidak bisa kita mengeneralisasi, menyamakan kondisi seseorang dengan yang orang lain. Ya, tentu berbeda-beda. Nah, inilah harus kita bangun empati agar layanan pengetahuan dan literasi ini inklusif bagi setiap orang. Kaum marginal, kaum difabel, perempuan, dan seterusnya harus kita perlakukan layaknya mereka apa adanya. Nah, hal ini Prof yang sebenarnya kalau kita bisa dorong secara kuat penguatan literasi kita akan menciptakan pertama keadilan pengetahuan bagi setiap orang, yang kedua adalah peningkatan literasi bagi setiap individu. Nah, harapannya dengan keadilan pengetahuan dan juga peningkatan literasi ini akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Itu Prof. Tadi kalau kita bicara soal negara maju. Ya. Keren. Jadi gini, ini menarik sekali. Saya kira video record ini memang kami akan upload ke YouTube dan kita kirim ke semua relasi ASEAN Lecture Community. Nah, ada satu, betapapun sudah 1 jam kita bersama, tapi ada pertanyaan yang menarik banget tadi. Hasil riset dari PISA tadi, apa itu Institute Student Association ya? Itu yang mengatakan bahwa sekarang betapa orang-orang tua yang kurang waktu untuk mendongeng, bercerita pada anak. Padahal kita tahu Pak Joko, umur emas anak itu kan dari 0 sampai 3-5 tahun lah. Nah, jadi kita ini udahlah nggak punya program secara sistemik tadi dengan sejak lahir sudah kasih kartu perpustakaan, mestinya kan perlu memanfaatkan umur emas ini sehingga anak-anak baru Indonesia itu benar-benar kemudian sangat well dengan literasi,
dan dengan ke library. Nah, bagaimana sebenarnya supaya tidak boleh dikatakan mubazir lah umur emas itu Betul. terlewat ya. Jadi ini sebuah hal yang betapapun tadi Pak Joko menyampaikan Ya, secara cepat, tapi saya ya, mencatatnya itu bahwa ya. saya pernah sering mendengar juga dari seorang psikolog dan juga kadang-kadang psikiater ngomong. Jadi ketika mau tidur anak-anak itu kan mereka antara sadar dan tidak sadar. Jadi ketika didongeng itulah kemudian akan masuk ke alam bawah sadar. Ya, Nah, ya. itu waktu yang paling bagus untuk Ya. ketika mau tidur gitu kan. Nah, jadi ini kan kalau nggak digunakan kan itu kita generasinya rugi banget karena ini memang umur emas itu. Ini kira-kira gerakan ini kita baiknya mengetuk siapa ini? Mengetuk kampus-kampus, apa sekolah-sekolah, apa ibu PKK, apa mana ini yang mungkin Perpustakaan Nasional pernah punya ide? Ya, setuju Prof. Jadi pandangan kami sama seperti itu Prof, bahwa sebenarnya ini kalau kita bicara literasi itu adalah gerakan sosial kemasyarakatan. Jadi literasi bukan soal perkara Perpustakaan Nasional atau perkara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi sekali lagi gerakan sosial kemasyarakatan. Sama seperti pada waktu Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu, oleh Amerika, kemudian Kaisar mengumpulkan orang-orang yang tersisa, dan pertanyaan yang penting adalah berapa guru yang tersisa. Dan dia mengatakan dari 10 guru yang tersisa kita akan bangun lagi Jepang. Nah, sama seperti itu, Prof. Bahwa sebenarnya ketika kita bicara soal literasi ini adalah tanggung jawab sosial setiap orang, termasuk juga di dalam individu. Nah, satu riset mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak masih menyukai dongeng. Anak-anak masih menyukai dibacakan buku. Namun ada problem, memang orang tua merasa tidak punya cukup waktu lagi untuk membacakan buku atau mendongeng karena banyak orang tua kita, suami istri bekerja secara penuh sehingga dia kehabisan waktu karena habis waktu untuk bekerja. Nah, kemudian dari riset juga mengatakan bahwa sebenarnya kaum perempuan, ibu-ibu, diyakini dia akan memberikan dampak lebih kuat di dalam membacakan buku atau mendongeng karena kedekatannya dengan anak ya dibanding dengan ayahnya. Nah, kemudian juga ada juga riset mengatakan bahwa orang tua, misalnya kakek, nenek dan seterusnya, masih memiliki peran dan juga disukai kalau mereka juga menyempatkan waktu mendongeng atau membacakan buku untuk cucu-cucunya gitu ya. Nah, kemudian juga ada riset juga mengatakan dalam temuan itu bahwa mendongeng bisa juga akan menarik dibarengi dengan penggunaan alat bantu apa saja gitu ya, menggunakan alat masak, menggunakan bayangan tangan kita dengan lampu misalnya, atau menggunakan alat musik atau apapun itu, karena dia akan menambahkan tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual, membangun imajinasi, membangkitkan kreativitas dan juga inovasi anak. Nah, seperti itu Prof. Jadi dengan demikian sebenarnya konten-konten dongeng bisa berbasiskan pada buku, bisa berbasiskan pada cerita yang kita dengar dari penutur kita sebelumnya, karena juga ada riset mengatakan bahwa seseorang mendongengkan berdasarkan pada dongeng yang pernah diterima dari ibu atau bapaknya dulu gitu ya. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kita lihat bahwa ingatan terhadap dongeng, ingatan terhadap buku bacaan yang dibacakan itu melekat terus sepanjang masa, bahkan ketika si anak itu sudah masuk dewasa, bahkan jadi orang tua gitu ya. Karena meresap di bawah alam sadar. Di alam sadar gitu kan. Nah, itu pentingnya. Nah, Perpustakaan Nasional kita ada juga festival mendongeng, bahkan setiap tahunnya ada juga festival mendongeng secara internasional dalam berbagai bahasa ya. Tapi inisiatif ini tentu akan sangat sedikit dampaknya, tetapi perlu juga diimbangi oleh daerah-daerah yang lain. Bahkan kami menggunakan skema namanya kegiatan ini dikonsentrasi gitu ya. Nah, itu kami mengadakan lomba bertutur atau bercerita secara nasional. Jadi ada lomba pada tingkat kabupaten, di sana dari kecamatan atau desa gitu ya. Yang bagus, yang menang nanti dikirim ke provinsi, yang provinsi yang menang dikirim secara nasional itu setiap tahun, Prof. Kami ada. Jadi itu juga jadi bagian untuk memperkuat literasi, sebenarnya itu.
Oke, jadi gini, last question. Jadi ada kawan kami, Associate Professor Rozia dari University Teknologi Mara, Malaysia. Beliau itu bidang concernnya adalah community based learning. Jadi untuk membuat yang semacam ini di banyak tempat di kawasan luar bandar, kalau mereka bilang luar kota ya. Jadi sehingga apa namanya, ketika saya bilang di Malaysia itu ada lebih 500 ribuan orang-orang Aceh yang berdagang segala macam. Kemudian saya perkenalkan dengan presidennya, sehingga dia ingin mengajak komunitas perantau ini untuk juga concern pada community based learning itu. Nah, yang ingin saya tanya di last question ini, seperti mana antar negara ASEAN ini sebenarnya kita berkolaborasi terkait dengan library action ataupun literasi ini, Pak? Ya, sebenarnya ada forumnya namanya Konsal ya. Jadi Conference on Southeast Asian Librarian ya. Jadi itu Konsal. Konsal itu forum komunikasi dan kerjasama antar pustakawan se-ASEAN ada gitu. Kemudian ada lagi juga yang internasional, namanya International Federation for Library Association and Institution ya. Jadi itu juga internasional ada. Jadi secara forum-forum kerjasama atau kemitraan ASEAN regional dan termasuk juga internasional ada. Nah memang itu isunya Pak, isunya di negara anggota itu apa yang menarik kedua? Nah memang ada isu-isu menarik, misalnya IFLA itu sudah beberapa tahun terakhir ini menguatkan tentang pentingnya kontribusi literasi terkait dengan SDGs ya. Nah, kita tahu SDGs itu goalnya tahun 2030 dan dia di dalam kaitan dengan apa itu goalnya SDGs ini termasuk penguatan literasi. Nah, penguatan literasi inilah yang tadi komitmennya sama dengan yang tadi saya sampaikan bahwa secara inklusif gitu ya. Nah, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia termasuk yang menjadi percontohan karena kita dipandang berhasil tidak hanya memberikan layanan perpustakaan atau informasi, tapi memberikan impact kepada masyarakat. Masyarakat menjadi lebih positif, lebih produktif, dan di sana tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan juga inovasi dan kreativitas, tapi juga berkomitmen terhadap peningkatan dan keberdayaan ekonomi dan juga kesejahteraan. Nah itu Pak, banyak sekali contoh-contoh testimoni, Prof, dari daerah-daerah, misalnya seseorang yang dulunya pengangguran, setelah pada waktu di PHK karena COVID pandemi di Bali, kemudian dia belajar di perpustakaan desa dan dari sana dia belajar buku-buku dan dari sana timbul kepercayaan dirinya gitu ya untuk membuat bumbu Bali dalam bentuk kemasan. Nah, tidak berhenti di situ saja, dia juga diajari di sana tentang memasarkan produknya secara online ya menggunakan marketplace yang ada. Nah, dari situlah dia bangkit, meskipun setelah di PHK dari hotel, dia sekarang sudah punya produksi sendiri dan sudah bisa cukup menghidupi keluarganya. Ya. Nah, contoh yang lain banyak sekali, misalnya ada juga di Karangasem masih di Bali, dulu dia adalah buruh pemecah batu, kemudian ada kecelakaan kerja, kemudian dia mengemis, nah kemudian di perpustakaan desa, dia diajar banyak hal terkait dengan praktek-praktek baik menggunakan bahan-bahan limbah dan seterusnya. Nah, kemudian dari situlah timbul keberaniannya dan kemampuannya dia membuat apa itu dupa ya, dupa yang dibakar itu dengan bahan-bahan herbal dan kemudian dia menjualnya dan sekarang pemasarannya sudah merambah di luar Bali, misalnya seperti itu. Itu baru contoh di Bali, banyak hal di daerah lain. Ya. Jadi mestinya apa semacam itu kita perbanyak di kawasan Telaga Sarangan. Nah, kan? Betul. Di Sarangan juga ada, Prof. Ada di sana usaha susu ya. Ada susu di sana banyak ini susu ini apa itu ternak sapi gitu ya. Nah, dengan kerjasama dengan perpustakaan dia bisa membuat produk susu beraneka rasa itu ya, aneka rasa dan segala macam. Nah, secara ini ekonomi dia sekarang sudah terangkat. Tidak banyak berhenti di situ, dia juga produk-produk dari buah-buahan ya. Kemudian dalam bentuk apa itu kering ya, keripik atau apa semacam itu kemudian dipasarkan. Memang kecil saja sih, mungkin hanya penghasilan setahun sebulan mungkin 3 juta 5 juta, tapi itu besar sekali itu dampaknya buat seorang masyarakat anggota masyarakat di sana.
Pak Joko, saya memperhatikan sudah 3 kali kita dulu dalam international share. Saya lihat Bapak ada 3 kelebihannya terkait karir Bapak di sini. Saya lihat pertama, Pak Joko ini bicaranya dari awal sampai akhir itu tonase dan energinya itu sama itu saya hebat itu. Jadi mungkin karena dulu jalan kaki 10 tahun kilometer tadi, jadi mempunyai kekuatan stamina yang cukup baik. Itu yang kedua mungkin karena Bapak waktu di S1 memulai dengan komunikasi. Jadi sehingga tahu bagaimana strategi communication efektif segala macam kan. Sehingga apa yang Bapak sampaikan itu nggak bosenin dan tidak membuat orang decline waktu mendengarnya. Jadi kayaknya nggak dikasih kesempatan suruh dengar Pak Joko ngomong terus nih, karena sifatnya kan bahannya menarik, udah presentasi menarik. Yang ketiga, saya kira karena Bapak benar-benar melihat bahwa kok kita ini semestinya nggak seperti ini sebagai negara 4 terbesar di dunia dalam konteks ini, Pak Joko ya. Saya yakin, saya optimis, Prof, kita akan maju suatu saat. Right. Jadi mari kita songsong perpustakaan kita di ibu kota negara nanti sebagai sebuah prestasi dunia barangkali, dengan budaya kerja baru dan dengan digital barangkali pasti full digital. Gitu Pak Joko. Boleh Bapak closing remark, silakan. Saya closing remark, saya akan mengutip satu kutipan yang terkait dengan literasi. Saya sebenarnya siapkan cukup banyak paparan, tapi nanti saya bisa share. Kita akan buat episode kedua, Pak. Oke, siap. Nah, satu kutipan yang menarik, ini saya ambil dari Jonathan Douglas. Dia director dari National Literary Trust dari England ya. Nah, ini dimulai di Inspired Quill pada 29 Mei 2018. Nah, dia mengatakan bahwa jika kita ingin benar-benar mengubah peluang hidup anak-anak bangsa yang paling kurang beruntung, kita harus mengatasi komunitas rendah literasi satu persatu. Wow. Saya yakin literasi akan banyak mengatasi kekurangan, kemiskinan kita untuk menjadi SDM yang unggul, Indonesia yang maju. Itu, Prof. Jadi kutipan Bapak ini mengingatkan saya bahwa ternyata Bapak literasi pertama itu dari Nabi Muhammad SAW. Bacalah, yang nyuruhnya Jibril ya Pak ya. Persis sekali. Kita bicara literasi asal-usulnya dari sana. Masya Allah. Jadi baiklah, kami akan mengundang Bapak lagi dalam episode kedua terkait topik ini juga. Siap. Karena kalau lebih dari sejam lebih nanti takutnya yang dengarnya letih. Kita buat jadi dua edition. Thank you very much Pak, matur nuwun. You're welcome. Karena saya tahu di Telaga Sarangan samping-sampingnya banyak sirih, maka saya tutup dengan pantun daun sirih, daun kayu. Terima kasih, thank you. Terima kasih banyak, Prof. Salam sehat selalu. Ya. Selalu. Happy weekend, Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, kita live bersama. Kita live.